Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, jumpa lagi bersama saya di Smart Edu Channel. Kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat kuis atau tes online yang nantinya kita kirim ke Google Classroom untuk peserta didik kita. Jadi menggunakan HP Android ya. Jadi yang pertama di Google pencarian di sini kita ketikkan Google Form, search, jika tampilannya seperti ini kita pilih yang ketiga, Google Form sign in, yang ini. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, di bagian atas kita beri title, anggaplah seperti ini. Oke, kemudian ketik di untitled form, maka dia akan otomatis tercopy seperti ini. Ujian bahasa Inggris. Jadi kebetulan yang saya akan contohkan ini adalah untuk soal bahasa Inggris ya. Oke. Kemudian di form deskripsi ini tampilan awal atau sesi pertama. Kita tuliskan instruksi, isilah data dengan lengkap dan benar seperti ini. Kemudian ke bawah untitled question ini kita klik. Oke, yang pertama kita masukkan nama. Jadi mereka harus memasukkan nama. Pilihan jawabannya short answer atau jawaban pendek. Kemudian ini required kita aktifkan, artinya wajib, mereka wajib menjawabnya. Oke. Kemudian kita tambah lagi pertanyaan dengan mengklik icon plus di bagian bawah kiri. Akan muncul seperti ini. Kita bisa tambahkan di sini kelas ya. Kemudian bisa multiple choice. Oke. Bisa juga short answer. Jadi apabila dia multiple choice, mungkin kita bisa langsung tuliskan seperti ini. Anggaplah yang kelas 2. Jadi ini adalah pilihan kelas yang kalian ajarkan. Ingat, pilihannya harus sama pertingkatan ya, cuma jurusan yang berbeda. Kelas seperti ini, kemudian oke. Kemudian di bagian bawah required ini juga kita aktifkan, artinya wajib. Jadi kalian bisa menambahkan di sesi ini data apa saja yang kalian butuhkan. Ini sebagai contoh yang saya butuhkan nama dan kelas. Setelah itu di bagian bawah, menu bawah, kita klik yang bagian ujung kanan bawah ya. Oke, maka akan jadi sesi baru. Jadi ini sesi kedua. Sesi ini tidak akan nampak oleh peserta didik atau siswa ketika mereka belum melengkapi sesi pertama. Oke, apabila dia sudah lengkapi, maka barulah akan nampak oleh mereka sesi kedua ini. Di sesi kedua ini kita akan mengisikan soal. Jadi di sini untitled section kita beri nama anggaplah quiz. Seperti ini. Saya beri nama quiz. Kalian boleh memberi nama yang lain. Kemudian deskripsinya, pilihlah jawaban yang benar karena rencananya saya akan membuat soal pilihan ganda ya. Oke.
Sekarang kita tekan tombol plus, kita mulai membuat soalnya. Untuk jawabannya kita pilih multiple choice, kemudian option 1 kita klik seperti ini, lalu kita masukkan pilihan jawaban. Kemudian tambah pilihan, kita pilih ini add option, klik, masukkan pilihan kedua, kemudian add option, masukkan pilihan ketiga. Jadi saya cuma buat 3 pilihan tiap soalnya. Ini sebagai contoh saja. Apabila kalian membuat soal yang pilihannya 4 atau lebih, kalian cukup mengklik add option, lalu masukkan pilihan jawaban. Oke. Setelah itu di bagian bawah ini kita centang required, maksudnya wajib, mereka wajib menjawabnya. Lalu kita kembali tekan tombol plus untuk menambah soalan berikutnya. Kemudian di bagian bawah ini saya aktifkan wajib. Jadi sudah ada 5 soal. 1, 2, 3, 4, 5. Kita kembali ke bagian atas, kita scroll ke atas seperti ini tampilannya. Setelah itu langkah selanjutnya kita klik titik 3 yang ada di sudut kanan atas di samping foto akunnya. Jadi yang ini akan muncul seperti ini, jendela seperti ini. Kita pilih setting. Oke. Untuk general, kolom general ini kita aktifkan. Yang pertama collect email address, jadi peserta didik harus memasukkan emailnya ketika ingin mengerjakan kuis ini. Kemudian di bagian bawah require sign in, limit to 1 response, ini bisa kalian centang, bisa juga tidak. Ini maksudnya adalah kita membatasi peserta didik atau siswa mengikuti kuis ini cuma 1 kali saja. Ini tergantung Anda. Oke. Kemudian di bagian bawah respondent scan, edit after submit, ini kita kosongkan saja. Kemudian geser ke presentation yang ini. Pilihan pertama show progress bar, kita tidak utak-atik. Pilihan kedua ini maksudnya untuk mengacak soal yang telah kita buat. Apabila kalian ingin mengacaknya, ini bisa kalian centang. Oke, kemudian di bagian bawah sekali confirmation message, ini pesan untuk konfirmasi. Jadi di sini kita bisa buat pesan. Thanks for your participation, atau bisa dalam bahasa Indonesia terima kasih atas partisipasinya, atau apalah redaksinya. Seperti itu. Oke. Kemudian di sebelahnya lagi ada tanda besar di sini. Ini kita klik sampai muncul ini kolom quiz. Ini kita klik quiz. Di sini make this a quiz, ini kita aktifkan. Setelah itu quiz option immediately after each submission, ini kita biarkan saja, maksudnya peserta didik akan langsung menerima hasil setelah mereka mengirimkan jawabannya. Kemudian di bagian bawah respondent can see, ini kita lepas semua. Oke. Setelah itu di bagian atas kanan sudut ini kita klik save. Oke. Setelah kita save, kembali kita melihat soal yang telah kita buat. Selanjutnya adalah memberikan poin untuk setiap soal dan kunci jawaban yang benar. Oke, jadi kita klik soalnya. Kemudian di bagian bawah muncul kotak biru yang berisikan centang. Ini kita klik. Terus muncullah poin. Kita masukkan poin. Di sini saya cuma membuat 5 soal. Jadi saya masukkan 20 poin per soal. Seperti ini. Kemudian untuk jawaban yang benar, jadi kita langsung klik ya jawaban yang benar seperti ini, several times. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya.
kemudian nomor terakhir kita klik seperti ini. Lalu kita klik kotak biru, masukkan poin, kemudian masukkan jawaban yang benar, dan oke. Setelah semuanya diberi poin dan kunci jawaban, saatnya kita mengirim soal ini. Jadi caranya kita pilih yang ini, yang gambar segitiga menyamping atau yang mirip pesawat kertas ini. Oke, setelah itu muncul jendela seperti ini. Di sini send via, ada gambar email, amplop, kemudian gambar link, kemudian kecil besar. Kita pilih yang gambar link yang di tengah. Ini. Maka inilah link yang akan kita kirim nanti di Google Classroom. Ini terlalu panjang, kita bisa perpendek, jadi kita checklist shorten URL. Oke, maka akan hasilnya seperti ini. Ini kita copy. Oke, jadi tekan ini tombol copy, maka dia otomatis akan tercopy. Setelah itu kita close ini. Sekarang kita buka aplikasi Google Classroom. Jadi kita keluar dari sini, kita cari aplikasi Google Classroom. Ini oke, kemudian kita cari kelas yang kita ajarkan. Jadi saya pilih ini, 2 busana. Jadi caranya jadi kita pilih classwork, tugas kelas, kemudian kita tekan tombol plus yang ini. Jadi anggaplah kita pilih assignment, sini quiz. Kemudian di sini poinnya kita bisa beri, jadi harus disesuaikan jumlah poin yang kita buat dengan di Google Form seperti itu ya. Setelah itu waktu pengerjaannya, jadi kita klik due, no due date. Di sini kita beri waktu sampai, anggaplah sampai hari Jumat tanggal 8 Mei. Kemudian kita oke. Di sini ada pilihan waktu, time optional, kita kosongkan saja. Topiknya kita kosongkan. Kemudian di bagian atas di samping pesawat kertas itu ada gambar penjepit kertas, kita klik ini. Kemudian kita pilih link di jendela baru. Ini. Kemudian link yang tadi kita copy kita tempel di sini. Lalu add. Oke. Jadi kuis yang kita buat tadi sudah muncul seperti ini. Jadi mereka nantinya akan mengklik ini ketika ingin mengerjakan. Setelah itu kita tekan gambar pesawat kertasnya, maksudnya kita kirim. Oke, maka tugas ini sudah terkirim. Seperti itu. Sekarang kita akan melihat tampilannya di akun siswa. Sekarang kita akan mencoba membukanya di Google Classroom menggunakan akun peserta didik. Jadi sebagai contoh, jadi kita buka aplikasi Classroom-nya. Oke, kita sudah masuk. Jadi ini adalah tampilan untuk Google Classroom peserta didik. Jadi ini tugas barunya sudah muncul, tugas baru, kuis. Sekarang kita coba klik ini. Jadi seperti ini kuis. Oke. Kerjakan kuis ini. Lampiran inilah linknya, ujian bahasa Inggris. Kita klik linknya, kita buka. Oke, dia akan diarahkan ke browser. Oke, inilah tampilannya. Jadi ini sesi pertama. Jadi pertanyaannya belum muncul ya. Pertanyaannya muncul setelah mereka lengkapi di sini. Oke. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba jawab. Kita
kita masukkan data. Nah, setelah dilengkapi, maka kita tekan berikutnya. Maka pertanyaannya muncul seperti ini tampilannya. Sekarang kita coba jawab. Kita beri jawaban, jadi jangan benar semua ya. Jadi, seperti ini. Kemudian kita kirim. Oke, kirim. Maka pesan terakhirnya ini, thanks for your participation. Oke. Sekarang kita akan cek pekerjaan peserta didik. Jadi ini sudah ya, bagi peserta didik seperti ini tampilannya. Oke. Sekarang kita cek pekerjaan peserta didik kita yang telah mengerjakan kuis. Jadi caranya kita buka di Google Drive ya. Jadi untuk melihat kuis yang telah kita buat itu kita buka Google Drive, aplikasi Google Drive seperti ini. Ini sudah muncul, maka formulir atau kuis yang kita buat tadi akan muncul seperti ini. Oke, ini kita buka, klik. Ya, dia terbuka seperti ini. Untuk melihat hasil kerja dari peserta didik, itu kita klik di samping question ini responses. Ya, saat ini sudah terbaca satu respons. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita mau data peserta didik ini atau hasil kerja peserta didik ini terbuka dalam bentuk spreadsheet atau Excel. Jadi untuk input nilainya lebih mudah. Jadi caranya kita klik titik 3 yang ada di samping gambar simbol Excel ini, maka akan muncul seperti ini. Oke. Terus kita pilih yang kedua, select response destination. Select. Kemudian akan muncul lagi jendela seperti ini, create a new spreadsheet. Ini kita tidak usah rubah, namanya ujian bahasa Inggris. Nah, ini yang membedakan, di belakang teksnya itu akan muncul response, text response. Setelah itu di bagian atas kita klik create. Oke. Maka spreadsheetnya sudah jadi. Untuk melihatnya, kembali kita buka Google Drive kita. Ini ya. Jadi ujian bahasa Inggris spreadsheet ya. Jadi ini respons. Ini kita klik. Oke, maka akan muncul data siswa yang telah mengerjakan tes atau kuis yang kita kirim. Di sini datanya timestamp. Ini timestamp maksudnya tanggal, jam mereka mengerjakan, terus email address, kemudian skor 60 dari 100, kemudian nama peserta didik, lalu kelasnya, kemudian inilah pilihan jawaban mereka. Jadi F ini adalah nomor 1, G nomor 2, H nomor 3, dan seterusnya ya, seperti ini. Kira seperti itu bagaimana cara membuat kuis di Google Form yang kemudian kita koneksikan atau linkkan ke Google Classroom untuk peserta didik, lalu hasil kerjanya bisa langsung kita input di database. Bila kalian memiliki pertanyaan atau kendala tentang tutorial ini menggunakan Android, silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti kita akan tanggapi. Kemudian bila kalian menganggap video tutorial ini bermanfaat, silahkan like, share, dan jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.